Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, selamat datang kembali di mata kuliah Kimia Dasar. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai balancing chemical reaction, atau kita akan membahas bagaimana caranya menyetarakan suatu persamaan reaksi kimia. Nah, sebelum kita masuk ke contoh soal, nah adik-adik harus tahu dulu ya mengenai persamaan reaksi kimia. Jadi secara utuh ini adalah bentuk atau salah satu contoh persamaan reaksi kimia. Nah, di sebelah tanda kiri, nah ini kan tanda panah. Nah, di sebelah kiri tanda panah ini kita akan kenal yang namanya suatu reaktan. Reaktan merupakan zat-zat yang bereaksi. Jadi zat-zat yang bereaksi di sini itu ada P4 dan juga 6Cl2. Nah, lalu di sebelah kanannya tanda panah ini kita kenal sebagai produk, ya kan, atau hasil dari reaksi, ya. Nah, di sini hasil reaksinya berupa 4PCl3. Lalu pada saat ya membaca atau melihat suatu persamaan reaksi kimia, sebenarnya komponen yang selalu ada itu adalah reaktan dan juga pastinya produk. Nah, di sini kalau kita amati P4, nah di sini ada angka 4. 4 ini menunjukkan indeks atau menunjukkan jumlah ya. Dia menunjukkan jumlah dari atom. Nah, begitu juga dengan angka 2, ini indeks ya, menunjukkan jumlah si atom Cl yang bersifat atau bertindak sebagai reaktan dalam suatu reaksi kimia ini. Nah, di sini juga ada 3 ya, ini menunjukkan P-nya itu hanya 1, tapi Cl-nya di sini ada 3. Jadi ingat, indeks itu selalu melekat pada atom tertentu ya. Jadi misalnya angkanya ini pasti setelah atom yang memilikinya. Misalnya kalau kita punya H2SO4 ya. Di sini ada 2 indeks ya, ada indeks dengan angka 2 dan juga ada indeks dengan angka 4. 2 ini punyanya siapa? Punya atom di depannya ya, berarti punya atom hidrogen. Sedangkan S, nah di sini kan tidak nampak ada indeks, tapi sebenarnya ada angka 1. Nah, tapi seperti biasa angka 1 itu jarang dituliskan ya. Lalu O4. Nah, 4 ini ada unsur ya atau atom di depannya yaitu oksigen, maka 4 ini adalah milik dari si atom oksigen. Lalu pada saat kita akan menyetarakan persamaan reaksi, yang bisa kita lakukan adalah mengamati jumlah atom ya atau unsur baik di reaktan maupun produk. Jadi jumlah ya dari jumlah dari atom-atom reaktan. Nah, reaktan itu berarti sebelah kirinya tanda panah ini harus sama dengan jumlah atom produknya ya. Nah, harus sama ya. Untuk dapat menyetarakan atau menyamakan jumlah atom kiri dan jumlah atom kanan, nah disinilah kita bisa menambahkan suatu koefisien. Nah, koefisien itu ada di depan ya. Jadi ada di depan senyawa atau unsur. Oke. Nah, ini adalah koefisien. Nah, koefisien inilah yang akan kita tambahkan untuk menyamakan jumlah atom yang sebelah kiri yaitu reaktan dengan jumlah atom yang ada di sebelah kanan atau produk. Tapi ingat, atom-atom yang disamakan jumlahnya harus atom yang sejenis. Misalnya, di sebelah kiri ini ada atom P ya. Nah, jumlahnya ada berapa? Di sebelah kiri ada 4 atom. Lalu kita cek yang di sebelah kanan. Nah, ya di sebelah kanan anggaplah produknya itu adalah PCl3. Jadi ingat ya, indeks itu miliknya siapa? Nah, 3 ini nah itu menunjukkan jumlah atom Cl. Sedangkan P, nah di sini kan harusnya ada indeks 1 yang tidak tertulis, artinya jumlah atom P di produk itu hanya ada 1.
Nah, kalau di sebelah kiri 1, di sebelah kanannya sebelah kiri ada 4 dan sebelah kanan ada 1, itu 4 ini tidak akan mungkin kita hilangkan karena ini indeks ya. Indeks tidak boleh diganggu gugat karena dia sudah paten di situ. Nah, maka yang bisa kita ubah itu adalah koefisien. Nah, kita bisa menambahkan koefisien 4. Nah, kalau koefisien 4 sudah ditambahkan, nah ini tadi kan aslinya dia PCl3. Lalu kita tambahkan koefisien 4 di depan senyawa PCl3. Artinya apa? 4 ini ya kan berarti miliknya atom P dan juga miliknya atom Cl. Otomatis 4 dikali indeksnya ini 1, maka jumlah dari atom P setelah mendapatkan koefisien adalah 4. Lalu bagaimana dengan Cl? Cl ya kan sebelum dia mendapatkan koefisien nilainya sudah ada 3. Tapi ketambahan dengan koefisien 4 maka 4 dikali indeksnya ya 4 dikali indeksnya 3 maka totalnya adalah 12. Maka setelah mendapatkan koefisien P jumlah atomnya menjadi 4, sedangkan Cl yang dari angka 3 jumlah atomnya menjadi 12. Nah, seperti itu. Nah, kembali lagi ke Cl. Cl ya, sebelum ditambahkan koefisien, dia dasarnya itu adalah Cl2. Indeksnya menunjukkan bahwa atom Cl ya, itu dia punya 2. Nah, tapi kan di sebelah kanan setelah mendapatkan koefisien tadi jumlahnya menjadi 12 ya. Sedangkan ini awalnya dia hanya punya 2, maka 2 dikali berapa supaya hasilnya 12 ya. Berarti kan ini kan tandanya perkalian ya. Nah, berarti 6. Maka kita tambahkan koefisien 6 ini sama saja dengan 6 dikali 2, maka jumlahnya 12. Nah, berarti atom-atom di sebelah kiri atau reaktan itu sudah sama jumlahnya dengan atom-atom di sebelah kanan atau produk. Nah, demikianlah cara kita untuk menyetarakan suatu reaksi kimia. Nah, selanjutnya, ini adalah ringkasan yang harus kita lakukan pada saat akan menyetarakan persamaan reaksi kimia. Yang pertama, untuk menyetarakan suatu reaksi kimia, kita menambahkan koefisien. Jadi ingat, kita menambahkan koefisien, bukan malah mengganggu gugat indeks. Lalu yang kedua, kita menyetarakan atom selain atom hidrogen dan oksigen terlebih dahulu. Nah, kalau atom-atom selain atom hidrogen dan oksigen sudah disetarakan, baru kita menyetarakan atom hidrogen. Nah, jika semuanya sudah, maka yang terakhir kali untuk kita setarakan adalah atom oksigen. Oke, dari sini teman-teman sudah ada gambaran, sudah punya pegangan, maka kita bisa start untuk menjawab soal. Nah, sambil menjawab soal, di sini saya juga akan memperkenalkan jenis-jenis dari reaksi kimia. Nah, reaksi kimia yang pertama di sini adalah combination. Jadi ini adalah reaksi gabungan. Jadi kalau misalnya kita anggap si unsur sulfur ini adalah A, ya kan, ditambah dengan fluor ini adalah B, maka dia akan menghasilkan suatu senyawa AB. Jadi ini adalah kombinasi atau penggabungan ya, kombinasi atau gabungan. Nah, jadi untuk menyetarakannya, jadi ingat ya, saya udah buatkan di depan sini, ini artinya adalah menunjukkan koefisien, karena memang untuk menyetarakan suatu reaksi kita bisa menambahkan suatu koefisien. Kita tidak bisa mengganggu gugat indeks-indeks berikut, menghilangkan atau menambahkan indeks itu tidak bisa. Bisanya adalah menambahkan koefisien ya. Nah, jadi kalau misalnya kita tuliskan sulfur dan juga fluor, nah jadi ini sebelum disetarakan dia sudah punya jumlah 8 dan juga 2. Ini adalah si reaktan. Jadi yang sebelah kirinya tanda panah itu adalah reaktan. Kemudian sebelah kanannya tanda panah, di sini ada S, ada F, ini kan sudah jadi senyawa ya. Nah, ini adalah suatu produk. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya,
Angka 6 di sini ini menunjukkan indeks atom di depan angka ini. Berarti ini punyanya si fluor, bukan punyanya sulfur. Artinya di sini jumlahnya 6. Lalu bagaimana dengan sulfur? Nah, sulfur ini kan tidak ada angka yang tertulis. Berarti ini angka 1 sebenarnya. Berarti dia hanya punya 1 atom. Lalu bagaimana cara menyetarakannya? Nah, kita lihat ya. Jadi yang ini ya, ini sebelum kita setarakan, maka kita akan menyetarakannya. Nah, di sebelah kiri S ada 8, sedangkan di sebelah kanan S-nya hanya ada 1 ya. Maka yang perlu kita tambahkan koefisiennya adalah S yang di sebelah kanan. Maka saya buat di sini angka 8. Berarti di sini kalau sudah ditambah koefisien 8, maka S sudah menjadi 8. Lalu bagaimana dengan fluor yang ada di produk ini? Karena kan di sini ada koefisien. Koefisien ini ya, ini akan berlaku untuk satu paket senyawa ini. Berarti 8 ya dikali 1 miliknya sulfur, maka ini 8. Oke. Sedangkan ini 8 dikali dengan 6 miliknya fluor ya, maka 8 kali 6 menjadi 48. Artinya apa? Ya kan? Setelah penambahan koefisien, fluor yang tadinya 6 menjadi 48. Sulfur yang tadinya 1 menjadi 8. Nah, sulfur yang sudah 8 ini sudah setara dengan sulfur yang ada di sebelah kiri. Nah, lalu yang belum setara siapa? Yang belum setara adalah si F2 atau si fluor ya kan? Nah, lalu bagaimana cara menyetarakannya? Nah, kalau di sini kan setelah disetarakan ini kan tetap 8, tidak ada perubahan. Tapi 2 ini tidak setara dengan yang 48. Maka caranya adalah koefisien ini titik-titik kalau dikali 2 nanti hasilnya 48. Atau bisa juga deh kita buat 48 dibagi 2 maka hasilnya 24. Maka koefisien yang kita tambahkan adalah 24. Artinya setelah penyetaraan reaksi ya kan, kalau S yang kiri 8 dia tetap 8, sedangkan fluor di sebelah kiri tadinya 2 hanya indeksnya saja. Nah, setelah disetarakan dia menjadi 24. Artinya S di sini tidak perlu ditambahkan koefisien. Jadi sebenarnya koefisien itu tetap 1, tapi angka 1 tidak dituliskan. Berarti S8 ditambah 24 F2 menghasilkan 8 SF6. Oke, itu soal yang pertama. Kita masuk ke soal yang kedua. Yang kedua ini adalah decomposition reaksi atau reaksi penguraian. Kalau yang tadi adalah penggabungan, yang ini adalah penguraian. Jadi decomposition ini adalah penguraian ya. Penguraian atau bisa juga dikatakan ini adalah senyawa yang utuh tadi ya kan. Misalnya kita anggap ini AB ya, senyawa AB. Lalu ini terurai. Nah, untuk terurainya ini bisa jadi karena adanya panas. Nah, ini tanda kalor ya. Kalor atau panas. Atau mungkin bisa juga terkena UV. Cuma kalau UV itu dia nanti akan menghasilkan senyawa radikal. Ini kan bukan senyawa radikal. Nah, jadi dari senyawa utuh ini, misalnya anggaplah AB gitu ya. Jadi ini yang satu paket ini diwakilkan oleh B tadi. Lalu dia akan terurai, anggaplah ini menjadi A dan juga B. Jadi ini adalah unsur-unsur penyusun si senyawa AB ini pemisalan ya. Jadi decomposition reaction. Nah, di sini kita akan lihat, nah di sini karena ada atom oksigen, ada atom hidrogen, maka kita ingat clue yang tadi sudah saya sebutkan di awal. Artinya kita harus menyetarakan atom selain hidrogen dan oksigen terlebih dahulu. Maka itu adalah atom Fe atau besi. Maka kita bisa tuliskan Fe, hidrogen dan juga oksigen. Nah, kita bisa lihat ya. Nah, di sini. Nah, jadi yang di sebelah kiri ini tetap walaupun dia sendiri ini adalah reaktan. Ya, yang sebelah kanan ini adalah suatu produk ya.
Di sini Fe, kemudian di sini ada oksigen, jadi oksigen yang dari sini ya. Nah, kemudian di sini ada hidrogen dan juga oksigen. Nah, jadi kita identifikasi, jadi sebelum kita tambahkan koefisien untuk menyetarakan, kita bisa lihat dulu ya jumlah atom-atomnya. Ingat, kalau ada indeks seperti ini, kemudian ada tanda kurung, maka ini satu paket miliknya yang ada di dalam kurung. Berarti misalnya OH3. Ini berarti miliknya oksigen dan miliknya hidrogen. Jadi kalau di ecer itu O3, H juga 3. Tapi karena di ringkes ya kan. Jadi ini kayak penyederhanaan matematika, jadi diringkes. Jadi OH3. Maka Fe di sini tidak punya indeks atau bisa dikatakan indeksnya ini adalah angka 1. Jadi tidak ditulis ya, berarti atomnya adalah 1. Hidrogennya ada 3, oksigennya ada 3. Bagaimana dengan yang di produk? Fe-nya di sini ada angka 2. Oksigennya di sini 3, di sini hidrogen ada 2 dan oksigen. Nah, di sini ada angka 1 ya yang tidak dituliskan. Maka jumlahnya 1, atau bisa dijumlahkan yang ini ya, oksigen yang ini nih. Ini kalau di total, baik yang di kanan itu totalnya ini ya, O total sementara. Jadi O total sementara. Jadi sebelum disetarakan itu adalah 4 atom oksigen. Oke. Maka yang harus kita setarakan adalah selain atom hidrogen dan juga oksigen, maka Fe. Jika di sini 1, di sebelah kanan 2, maka kita tambahkan koefisien 2. Artinya setelah diberikan koefisien, dia berubah menjadi 2. Bagaimana dengan hidrogen? Nah, hidrogen ini kan 2 kali 3, maka totalnya jadi 6. Oksigen juga sama, ini dikali 2, totalnya ada 6. Bagaimana yang di sebelah kanan? Yang sebelah kanan, Fe-nya 2, di sini juga sudah 2, tidak ada masalah ya. Di sini oksigennya 3 tambah 1 tadi, dia ada 4, sedangkan di sini ada 2. Sedangkan di sebelah kiri, hidrogennya ada 6, oksigennya juga ada 6. Ingat, sebelum menyetarakan oksigen, kita dahulukan hidrogen. Nah, di sini hidrogen baru 2. Di sebelah kanan hidrogen ada 6, maka bisa kita buat ya kan. Kita harus setarakan dengan angka yang paling besar yaitu 6, atau kita buat juga 6 dibagi indeksnya 2 berarti 3. Maka koefisien yang kita letakkan di sini adalah angka 3. Ya. Maka setelah disetarakan atau dengan ditambahkannya koefisien ya kan, maka hidrogen ini jumlahnya menjadi 6. Kira-kira oksigen terjadi perubahan tidak? Nah, terjadi perubahan dong ya tentunya. Nah, ini kan 3 dikali 2, maka hasilnya 6. Yang ini 3 dikali dengan indeks 1, maka hasilnya adalah 3. Kalau di total, nah ya, berarti kalau yang sementara tadi kan 4 oksigen ini dari 3 ditambah 1. Nah, setelah setarakan O totalnya, maka yang ini 3, yang ini tetap 3 kan, karena tidak ada penambahan koefisien, maka 3 ditambah yang di sini tadi 3 dikali 1, maka totalnya 3 yang ini, maka ada 6. Nah, kalau sudah 6 di sebelah kanan atau di bagian produk dan yang di reaktan juga 6, maka ini sudah setara. Maka bisa kita tuliskan 2 ya kan, FeOH 3 kali, nah ini baca 3 kali ya kan, terdekomposisi menjadi Fe2O3 plus 3H2O. Jadi yang ditambahkan koefisien hanya di 2 FeOH 3 kali dan 3H2O. Oke. Kita lanjut lagi ke yang soal ketiga. Soal yang ketiga ini adalah combustion reaction ya. Jadi ini adalah reaksi pembakaran ya. Pembakaran. Jadi reaksi pembakaran ini, nah, ini tuh selalu ditandai pada reaktan. Nah, ini kan reaktan. Namanya aja
Kalau dalam kimia ya, pembakaran itu kan kalau kita dalam pikiran kita pembakaran itu pasti ada api. Nah, di kimia pembakaran ya, apinya itu apinya itu adalah oksigen. Jadi gas oksigen. Dan nanti hasil pembakaran itu terbagi menjadi dua. Ya, ada yang sempurna, ya kan? Ada yang tidak sempurna. Nah, cirinya kalau dia reaksi pembakaran sempurna, maka produknya apapun itu ya kan, itu akan berupa CO2 plus H2O. Tapi kalau dia pembakaran tidak sempurna, maka nanti produknya ini adalah karbon monoksida plus H2O. Jadi beda ya. Nah, kalau dilihat dari reaksi ini, reaktannya sebelah kiri ini ada suatu alkanah atau suatu hidrokarbon dibakar dengan oksigen, nah menghasilkan suatu produk. Nah, produknya ini adalah CO2 dan H2O, maka dia masuk kategori reaksi pembakaran sempurna. Oke, pembakaran yang sempurna. Oke, nah kita akan buat satu persatu, ada atom C, ada atom hidrogen, ya kan, kemudian juga ada atom oksigen. Nanti kita akan identifikasi. Nah, di sini ada atom C, atom oksigen, ada atom hidrogen, dan juga ada atom oksigen. Oke, kita akan tulis seperti ini. Jadi sebelum kita menambahkan koefisien, kita tentukan dulu. Jadi yang pertama kali kita lihat itu adalah selain atom hidrogen dan oksigen. Jadi atom C atau atom karbon. Di sebelah kiri bagian reaktan ini ada angka 3 menunjukkan indeks jumlahnya atom karbon. Berarti angka 3. Hidrogennya di sini ada 8, sedangkan oksigennya di sini ada 2. Nah, lalu bagaimana dengan yang di sebelah kanan? Yang sebelah kanan C-nya di sini, karena tidak ada indeks yang tertulis, berarti menunjukkan angka 1, sedangkan oksigennya di sini ada 2. Hidrogennya ada 2, sedangkan yang sebelah sini ada 1. Jadi kalau totalnya sementara ya, untuk oksigen di sebelah kanan itu adalah 2 ditambah 1 berarti masih 3. Sedangkan di sebelah kanan ada 2. Tapi ingat, yang harus kita setarakan terlebih dahulu adalah selain atom hidrogen dan juga oksigen. Maka yang pertama kali adalah atom C. Jika sebelah kiri 3, sebelah kanan 1, nah kita harus mengikuti koefisien yang terbesar ya. Maka kita akan menambahkan sejumlah koefisien yang terbesar ya kan. Karena tadi kan memang di sini angkanya 1 ya. Jadi 3 dikali 1 itu nanti setelah menambahkan koefisien atom C-nya akan menjadi 3. Nah, yang berubah lagi itu adalah oksigen ya kan. Ini 3 dikali 2 yang tadinya dia cuma punya 2 akhirnya menjadi 6 ya. Nah, di sini setelah penambahan koefisien di sebelah kanan ini tetap sama ya, tetap 3. Nah, yang di sini sudah setara menjadi 3. Lalu sebelum kita setarakan atom oksigen, kita fokus ke atom hidrogen ya. Di sebelah kiri itu ada 8, sedangkan di sebelah kanan itu ada 2. Jadi kita ikut dengan yang paling besar ya. Nah, jadi ini biar gampang karena kan intinya koefisien ini jika dikali dengan indeks ini hasilnya akan sama dengan jumlah yang terbesar ya, atau jumlah atom bagian mana yang jumlahnya lebih besar gitu kan. Nggak mungkin ya 8 mengikuti jumlah hidrogen yang hanya 2 karena indeks tidak boleh kita ubah-ubah gitu ya. Maka ini bisa aja kita buat 8 dibagi 2 sama dengan 4. Maka koefisiennya di sini adalah angka 4 atau bisa juga kita buat 4 dikali 2 maka hasilnya adalah 8. Setelah penambahan koefisien 4 maka hidrogen yang ada di produk jadi 8 dan ini sudah setara dengan hidrogen yang ada di reaktan. Oke, yang terakhir adalah oksigen. Di sebelah kiri kita hanya punya oksigen 2. Di sebelah kanan bagaimana? Nah, di sini kan tadi sudah penambahan koefisien jadinya 6. Bagaimana yang di sebelah
ini yang di setelah tanda plus, nah ini 4 dikalikan, nah ini kan angka 1 ya, dikali 1 berarti dia jadi 4. Maka totalnya itu adalah 6 plus 4, berarti ada 10 atom oksigen, sedangkan di sebelah kanan itu hanya ada 2. Maka bisa kita tuliskan juga 10 dibagi indeksnya 2, maka 5. Berarti kita tuliskan di sini angka 5. Berarti dengan menambahkan koefisien 5 dikali 2, maka dia akan menghasilkan 10. Jadi tadinya 2, ini jadi 10. Nah, 10 ini sudah setara dengan jumlah oksigen yang ada di produk. Ya, ini tadi ya, yang 6 tambah 2 sama dengan 10. Berarti yang tidak perlu ditambahkan koefisien adalah di bagian yang hidrokarbon atau C3H8. Yang perlu ditambahkan koefisien adalah 5O2 menghasilkan 3CO2 dan 4H2O. Baru sudah setara. Kita masuk ke soal yang keempat. Nah, soal yang keempat ini adalah jenis reaction atau reaksi maksud saya yang single replace ya. Maksudnya single replace ini apa ya? Nah, misalnya kita umpamakan deh ini adalah suatu unsur A, kemudian ini adalah senyawa B, C ya. Setelah bereaksi menghasilkan, nah ini tadi Mg ini kan adalah A, menghasilkan suatu senyawa AC dan juga unsur B. Artinya A ini mengganti posisi B, jadi single replace ya. Mengganti posisi B, sedangkan B-nya akhirnya lepas. Nah, di sini kita bisa buatkan lagi, ini Mg, ini hidrogen, dan ini juga Cl. Ini Mg, ini juga Cl. Jadi teman-teman bisa menuliskan seperti ini ya. Jadi tujuannya itu sebenarnya adalah untuk melihat kalau atom-atom apa saja yang harus kita setarakan dengan menambahkan koefisien. Jadi masih ingat ya, yang sebelah kiri ini adalah reaktan. Jadi tidak akan berubah ya. Ini adalah suatu produk ya. Nah, jadi atom hidrogen itu bisa kita setarakan terakhir, kita fokus pada Mg dan juga Cl. Di sebelah kiri Mg kelihatan ya, indeksnya tidak terlihat, berarti ini ada 1. Sedangkan di sebelah kanan ini juga sama, indeksnya tidak tertulis, berarti ini juga ada 1. Atau secara simple ya, secara sederhana kita lihat, dia sudah setara, sama-sama jumlahnya 1. Bagaimana dengan Cl? Cl di sebelah kiri ini juga tidak ada angka indeks yang tertulis, berarti menunjukkan dia jumlahnya adalah 1. Sedangkan Cl di sebelah kanan ini ada indeksnya, menunjukkan jumlahnya, berarti ada 2. Kita akan menyetarakan mengikuti jumlah yang terbesar, berarti di sini kita tambahkan koefisien 2. 2 di sini berlaku untuk hidrogen, berlaku juga untuk Cl. Artinya setelah menambahkan koefisien 2 yang tadinya dia punya jumlah 1 menjadi 2. Nah, ini harusnya sudah setara ya. Lalu kita akan mulai, tadi kan hidrogen sebelum saya tambahkan 1 koefisien atau koefisien ini kan jumlahnya sebenarnya adalah 1 kan, tapi begitu ditambahkan dengan koefisien 2, maka jumlahnya menjadi 2. Lalu bagaimana yang di sebelah kanan? Yang sebelah kanan ini menunjukkan jumlahnya hidrogen ada 2 dan sudah setara. Oke, Mg-nya 1 setara, hidrogennya 2 juga setara, Cl-nya juga setara. Maka yang ditambahkan koefisiennya hanya di 2HCl saja. Mudah ya? Oke, yang terakhir ini adalah pertanyaan yang kelima untuk double replace reaction. Nah, kalau tadi single ya kan, kalau ini yang double ya. Jadi kalau misalnya saya anggap ini itu adalah senyawa AB ya. Kemudian ini CaCl ini adalah C dan D. Nah, kemudian ini tadi kan Ca ini adalah C dan PO4. Nah, ini PO4 ini saya lambangkan dengan B menjadi CB
sedangkan Na tadi ini adalah A, ya kan? Bertemu dengan Cl dengan D, berarti mereka saling ibaratnya itu saling replace, saling tukar ya. Jadi hasil reaksinya itu saling menggantikan ya. Ini namanya double replace reaction. Jadi sama banyak, tidak ada yang tertinggal atau dilepas sendirian seperti single replace reaction. Oke. Ini cukup kompleks kalau dilihat secara sekilas, tapi nggak usah khawatir, kita bisa kerjakan secara bertahap. Oke, di sini masih sama, yang sebelah kiri ini adalah reaktan ya, tidak akan berubah, dan ini adalah suatu produk. Bagaimana caranya supaya ringkes ya? Kita buat di sini ada Na. Nah, ini PO4-nya ini tidak usah kita ecer-ecer menjadi atom P, atom oksigen. Kenapa? Karena kita lihat di sebelah sini dia udah sama, satu paket juga kan. Nah, berarti kita buat aja di sini PO4 ya. Nah, ini kita kurung juga deh ya. Jadi kalau kita kurung seperti ini kan menunjukkan ya satu gitu. Kalau ini kan dikurung menunjukkan ada dua. Jadi ingat ya, kalau seandainya tadi kayak yang pertama di slide sebelumnya, kalau PO4 dikurung, kemudian ada indeksnya, angka 2 ini berlaku untuk yang ada di dalam semuanya. Berarti P ini kan karena tidak ada tulisan indeks berarti menunjukkan angka 1. Berarti 1 dikali 2 berarti P-nya sama dengan 2. Nah, sedangkan oksigen di sini dia sudah punya indeks 4 ya, maka indeksnya ini akan saling dikalikan. Berarti untuk oksigen itu dia 4 dikali 2, berarti jumlahnya ada 8. Nah, tadi untuk meringkas maka kita kurung jadi indeks ini berlaku untuk semua atom yang ada di dalamnya. Mengalikannya adalah dengan si indeks ya. Kalau memang ada koefisiennya ya dikalikan juga dengan koefisiennya. Jadi seperti matematika pada umumnya. Nah, oke. Kita masuk lagi di sini ada Ca dan juga ada Cl ya. Jadi kita tulis dulu. Jadi sebelum ditambahkan, sebelum kita tambahkan koefisien, sebelum kita setarakan, Na ini ada jumlahnya sesuai dengan koefisiennya ini, berarti ada 3. Koefisien. Indeks ya, sorry, ini adalah indeks. Ini indeks ya, jangan sampai salah teman-teman. Nah, ini ada 3. Nah, PO4 ini kan saya kurung ya. Nah, ini kan saya kurung supaya gampang memudahkan kita mengikuti yang sebelah kanan. Nah, ini karena tidak ada angkanya ya, ini kan berarti kurang lebih 1 ya. Berarti ada 1. Jadi untuk satu paket kurung ini jumlahnya itu ada 1. Kalau mau diecer berarti P-nya sama dengan 1, sedangkan oksigennya sama dengan 4. Ca di sini karena indeksnya tidak terlihat, berarti dia ada 1, sedangkan Cl-nya ada 2. Lalu untuk yang reaktan di sini ada Ca dan juga ini PO4. Nah, Ca-nya itu ada ini indeksnya berarti 3, sedangkan PO4 juga ada indeksnya yaitu 2. Kemudian lanjut untuk yang Na dan juga Cl masing-masing sama dengan 1. Oke, kita start yang selain atom hidrogen dan oksigen. Karena hidrogen tidak ada, berarti oksigennya kita setarakan yang paling akhir, atau bisa dikatakan yang PO4 adalah kandidat yang akan kita setarakan paling terakhir. Kita mulai dari Na dulu. Nah, Na ini ya jumlahnya kan di sini 3, sedangkan yang di sebelah kanan ini masih ada 1. Berarti kita harus kalikan dengan angka yang paling besar, berarti kita kali 3. Jadi sementara kita tulis 3, maka ini jadi 3. Nah, untuk sementara Na di reaktan dan Na produk ini sudah sama dengan 3. Asumsinya sudah setara. Lalu kita masuk ke Ca. Ca sebelah kiri 1, sedangkan Ca sebelah kanan 3. Berarti kita tambah koefisien 3. Nah, ini berarti asumsinya sudah setara. Bagaimana dengan Cl? Nah, karena PO4 terakhir ya. Nah, Cl di sini tadi kan awalnya 2, tapi ketambahan dengan koefisien, nah ini kita kalikan, dia menjadi 6. Berarti kan yang sekarang kita lihat Cl ini jumlahnya 6. Tapi Cl di sebelah kiri, nah ini tadi kan
dikalikan ke Na, makanya hasilnya 3, kemudian dikalikan ke Cl, nah ini hasilnya 3. Jadi untuk sementara yang sebelah kiri 6, sedangkan yang sebelah kanan masih 3. Nah ini kan tidak setara. Sedangkan kita tidak mungkin 3 kali berapa supaya 6, nggak bisa karena baik di Cl ini tidak punya indeks. Maka caranya adalah kita ganti dia menjadi 6. Berarti yang ini tadi semuanya dicoret. Kenapa? Karena saya ganti koefisiennya menjadi angka 6. Oke. Nah, berarti kalau koefisiennya 6, Na pun menjadi 6. Nah, berarti ya kalau Ca nggak ada masalah kan, dia masih tetap setara. Cl dia 6, nah di sini sudah 6. Nah, permasalahannya kita balik ke Na. Tadi Na di sini 6, nah di sini masih 3. Nah, ini baru bisa kita buat 6 bagi 3, berarti 2. Koefisien yang harus kita tambahkan di sini adalah angka 2. Karena 2 dikali 3 ini akan menghasilkan 6. Sehingga ya kan yang tadinya awalnya 3 ditambah koefisien 2 maka hasilnya 6. 6 Na di sebelah kiri sudah setara dengan 6 Na di sebelah kanan. Ca ini angkanya 3 di sebelah kiri, sebelah kanan juga 3. Cl di sebelah kiri 6, di sebelah kanan juga sudah 6. Siapa yang belum disetarakan? Ini adalah PO4. Benar, dia belum setara. Kita lihat tadi sebelum ditambahkan koefisien dia kan masih 1 ya. Ya kan, masih 1 dalam artian ya P-nya masih jumlahnya 1, O-nya juga masih 4. Tapi begitu ditambahkan koefisien 2, maka ini kan berlaku untuk P-nya menjadi 2, ya kan? P-nya menjadi 2. Nah, di sini juga oksigennya 2 dikali 4, maka menjadi 8. Ya, berarti jumlahnya adalah P-nya 2 dan oksigennya 2. Atau ini kalau misalnya saya tuliskan, berarti tadinya 1 dia menjadi 2, gitu kan? Atau 2 kalinya. Nah, sedangkan di sebelah kanan ini kan dia sudah punya indeks 2 yang artinya P-nya sama dengan 2, ini oksigennya sudah ada 4, 4 dikali 2, maka oksigennya sama dengan 8. Artinya dengan penambahan koefisien 2, PO4 ini sudah setara dengan PO4 yang di sebelah kanan. Berarti tidak perlu menambahkan koefisien lagi. Maka yang perlu kita kita perbaiki koefisiennya adalah punyanya NaCl ya. Jadi kalau misalnya kita lihat koefisiennya ini 2, 3, ini tidak perlu penambahan koefisien dan juga 6. Oke, demikian. Nah, demikian untuk bahas soal penyetaraan reaksi kimia part 1. Nah, di part 2, jadi saya bagi videonya ada 2. Yang di part 2 kita akan membaca kalimat ya, di mana kalimat ini akan mengindikasikan suatu persamaan kimia yang harus kita tulis model persamaan reaksi kimianya dan kita setarakan. Demikian, jangan lupa untuk terus berlatih dan tonton juga video part 2-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.